Dari sekitar kurang lebih 4 abad yang lalu, Prabu Hanyokrokusumo atau yang biasa dikenal dengan Sultan Agung mendirikan sebuah komplek pemakaman, yakni Pajimatan Girirejo Imogiri. Di sini dimakamkan para raja dan keluarga dari Kesultanan Mataram Islam. Nah, makam Imogiri sendiri mempunyai banyak kisah yang bahkan orang tidak tahu. Salah satunya adalah sebuah jasad yang dikuburkan di salah satu anak tangga di makam Imogiri sendiri. Sampai Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno mengirimkan surat kepada Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mengizinkan Tentara Nasional Indonesia untuk meminum air suci yang berada di makam Imogiri sendiri. Penasaran bagaimana unik kisah Imogiri sendiri? Saya Muhammad Ilasul Haq, inilah reportase budaya. Maaf, ini makam suci Imogiri. Ini dibangun oleh Sri Paduka Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo itu pada tahun 1632. Dan untuk pemakaman pertama kali tahun 1645. Jadi sebelum Bapak juga disiapkan makamnya. Berarti sebagai makam khusus Sultan Agung. Ya khusus makam Raja-Raja Mataram maupun Raja-Raja Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Karena di sini ada 8 hastana, 8 komplek. Dari segi arsitektur seperti tangga, nopo bangunan itu kok wonten maknane itu nopo? Ya. Kalau jumlah tangga dari awal sampai ke makamnya, sampai ke nisannya, kalau dihitung tangga pertama itu 32. Ya maknanya makam Imogiri ini dibangun tahun 1632. Dan nanti tangga kedua ada 13, yang artinya Sri Paduka Kanjeng Hukum memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Maka tangga pertama dan kedua itu kalau di jumlah ada 45. Tangga kedua kan tangga pertama 32, tangga kedua 13. Di jumlah 45 itu untuk pemakaman pertama kali atau Sri Paduka Sultan Agung Bapak tahun 1645. Dan dari masjid sampai gapura itu kalau dihitung jumlahnya yang benar 409. Yaitu maknanya filosofinya ya jalan yang merupakan tangga itu jalan yang menuju kesucian atau kesuksesan. Kalau agama Islam ke surga. Nanti kepikiran Pak Soekarno itu nanti ngirim surat ten Sultan Hamengkubuwono IX damel apa membolehkan TNI niku minum air suci niku harus apa mboten? Harus. Betul. Nah itu kan waktu kelas kedua tahun 1948 itu kan di sini diserang oleh Belanda. Dan para tentara banyak yang mengungsi di sini. Itu minta perlindungan sama Kanjeng Agung. Dan yang punya keyakinan kan di sini juga benar ada air suci. Air suci itu dari kendi, dari Padasan. Itu ada 4 jumlahnya. Itu waktu Sri Paduka Kanjeng Hukum memerintah dulu mendapat cindramata dari 4 kerajaan. Dari kiri, dari barat itu cindramata dari kerajaan Palembang Sriwijaya. Itu diberi nama Nyai Danumurti. Yang nomor 2 cindramata dari kerajaan Aceh, kerajaan Samudra Pasai. Itu diberi nama Kiai Danumaya. Yang
nomor 3 setelah timur tangga itu cindramata dari kerajaan Ngerum Istanbul, Turki. Itu diberi nama Kiai Mendung. Dan yang terakhir nomor 4 cindramata dari kerajaan Champa, Siam, Thailand. Itu diberi nama Siam, yang punya keyakinan itu minta adanya air suci khusus diminum. Setelah minum diberi keselamatan, ketenangan, kesehatan, panjang umur, mungkin adik-adik baru kuliah, sekolah bisa lancar, sukses tercapai apa yang menjadi cita-citanya, dan mungkin ada keluarga sakit bisa untuk pengobatan. Dan semua itu kita tidak lepas mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air hanya sebagai lantaran saja. Maka waktu itu kan waktu kelas banyak tentara kita yang berlindung di sini, ya sama minta minum air itu suci. Setelah minum menjalankan tugasnya, insya Allah diberi keselamatan, bisa mengusir penjajah Belanda dari kota Yogyakarta. Itu sejarahnya. Tepat di belakang saya sekarang adalah Gapuro Supit Urang. Gapuro ini adalah pintu masuk untuk menuju area komplek pemakaman Raja-Raja Mataram Islam. Di sana juga terdapat sebuah jasad yang dimakamkan. Ya, jasad tersebut adalah jasad seorang pengkhianat kerajaan yang bernama Tumenggung Indronoto. Dia berkhianat kepada Mataram Islam dengan memberitakan kepada pihak Belanda bahwa Mataram Islam akan menyerang Batavia, Jayakarta atau yang biasa kita kenal dengan Jakarta. Lalu Sultan Agung atau Prabu Hanyokrokusumo memerintahkan untuk menangkap Tumenggung Indronoto tersebut. Ketika sudah ditangkap, dia dihukum mati lalu dikuburkan dengan 3 bagian tubuh yang berpisah. Kepala yang berada di belakang saya sekarang, di tengah-tengah Gapuro Supit Urang, dengan tubuh di bawah salah satu anak tangga, dan tubuh yang ketiga yaitu kaki berada di tengah-tengah kolam. Pemakaman Imogiri sendiri memiliki keunikan dari segi arsitekturnya, yaitu setiap segi-segi arsitektur memiliki makna atau falsafah. Mengapa orang Jawa selalu memasukkan nilai falsafah pada setiap segi arsitektur bangunannya? Ya, jadi masyarakat Jawa itu kan masyarakat yang sangat penuh dengan simbol ya. Maka ketika kemudian mengekspresikan apa yang di dalam idenya itu sendirinya simbol-simbol tadi kemudian akan terbawa juga gitu. Karena apalagi kalau didukung dengan keterbatasan penyampaian pemahaman simbol tadi itu secara tekstual. Maka ketika kemudian diwujudkan dalam bentuk arsitektural gitu, maka kekuatan simbol kemudian dengan sendirinya juga akan banyak melekat pada bangunan tadi. Apalagi kalau bangunan-bangunan itu merupakan bangunan yang memiliki nilai gitu ya, memiliki fungsi, memiliki posisi yang itu berkaitan dengan ketokohan, berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan gitu. Maka dengan sendirinya maka arsitektural yang dibuat itu akan penuh dengan mana-mana ataupun simbol-simbol yang ada di dalam pesan ataupun ide yang ingin disampaikan oleh desainernya dalam ini, baik itu pemrakarsanya ataupun terutama pemrakarsanya ya, ataupun nanti juga oleh para arsiteknya di dalam kemudian mewujudkan dalam bentuk bangunan tadi gitu. Dan dari hal kecil di sekitar, kita bisa menggali potensi historis untuk selalu menguatkan identitas nasional pada diri kita masing-masing.